Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sari Agustin dari PGSD Unisnu Jepara. Kali ini kita akan belajar tentang hubungan sesama makhluk hidup dan lingkungannya. Setiap makhluk hidup bergantung dengan makhluk hidup lainnya untuk memenuhi kebutuhan agar dapat bertahan hidup dalam lingkungan. Misalnya seperti manusia yang membutuhkan hewan dan tumbuhan sebagai bahan makanan, dan tumbuhan hewan juga perlu pemeliharaan dari manusia. Hubungan antar makhluk hidup tersebut yang akan kita pelajari pada materi ini. Hubungan antar makhluk hidup terdapat beberapa hubungan, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Simbiosis mutualisme. Simbiosis ini adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang bersifat saling menguntungkan. Contohnya hubungan antara kupu-kupu dan bunga, lebah dan bunga. Kupu-kupu dan lebah membutuhkan nektar dari bunga sebagai bahan makanannya, sedangkan bunga membutuhkan kupu-kupu dan lebah untuk membantu terjadinya proses penyerbukan. Yang kedua, simbiosis parasitisme. Hubungan antara dua makhluk hidup yang mengakibatkan makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup lainnya mengalami kerugian. Contohnya yaitu hubungan antara tanaman jeruk dengan benalu, bunga rafflesia dengan inangnya, hubungan kutu dengan hewan atau manusia. Benalu merasa untung karena mendapatkan makanan dari tanaman jeruk, sedangkan tanaman jeruk dirugikan karena makanannya diambil oleh benalu. Begitu juga bunga rafflesia menghisap makanan yang dibuat oleh tumbuhan inangnya. Akibatnya, bunga rafflesia dapat tumbuh subur sedangkan tumbuhan inangnya lama-kelamaan akan mati. Begitu juga dengan kutu yang merugikan manusia. Yang ketiga yaitu simbiosis komensalisme. Hubungan antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak tetapi tidak merugikan pihak lain. Terlihat antara ikan hiu dengan ikan remora. Ikan remora yang berenang di dekat tubuh ikan hiu akan turut menjelajah kemanapun ikan hiu itu pergi. Ikan remora akan menjadi aman dari ancaman ikan pemangsa lain karena ikan pemangsa takut terhadap ikan hiu. Sedangkan bagi ikan hiu, ada tidaknya ikan remora tidak berpengaruh terhadapnya. Selanjutnya yaitu rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Contoh alur rantai makanan yaitu padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, dan elang nanti mati, bangkainya membusuk, bercampur dengan tanah dan membentuk humus. Humus sangat membantu bagi tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Urutan peristiwa makan dan dimakan dapat berjalan seimbang dan lancar bila seluruh komponen tersebut ada. Bila salah satu komponen itu tidak ada, maka terjadi ketimpangan dalam urutan makan dan dimakan tersebut. Hubungan makhluk hidup dengan lingkungan. Kelompok makhluk hidup yang berbeda dan hidup pada suatu tempat akan membentuk komunitas. Misalnya di dalam komunitas sawah terdapat kelompok makhluk hidup seperti padi, rumput, tikus, belalang, siput, elang, dan ular. Makhluk hidup akan menjalin hubungan saling ketergantungan antar makhluk hidup di dalam komunitas. Selain itu, makhluk hidup juga akan menjalin hubungan dengan lingkungannya. Lingkungan ada dua macam, lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Makhluk hidup sangat bergantung kepada lingkungannya. Hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya akan membentuk ekosistem. Rantai makanan tidak akan terputus selama semua mata rantai tersedia. Jadi, setiap perubahan lingkungan berpengaruh terhadap berlangsungnya kehidupan. Setiap makhluk hidup membutuhkan lingkungan yang sehat sebagai tempat tinggalnya. Cukup sekian pembelajaran kita kali ini. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.